Shalom, kekasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Daniel. Saya akan memberikan kesaksian bagaimana Tuhan melepaskan saya dari tipu muslihat kuasa roh jahat. Saya dari keluarga Kristen, tetapi ayah saya suka mengkoleksi barang-barang seperti itu. Istilah lain itu jimat. Dulu saya juga pernah ditawari, tapi saya tidak mau. Tetapi lambat laun saya mau menerimanya. Karena menurut saya tidak untuk melakukan suatu kejahatan. Dan dari 2015 saya merintis usaha persewaan kamera. Dan saya punya 2 karyawan yang bekerja. 2018 Agustus saya menikah, dan pada Juni 2019 saya dikaruniai anak yang pertama. Dan itulah awal mula adik saya itu sering kesurupan, bikin kami panik sekeluarga, bahkan dari tetangga kami, dari saudara kami semua ikut mendoakan bahwa roh jahat itu keluar masuk seperti itu. Dan pada suatu ketika ayah saya teringat dikasih batu itu untuk adik saya, katanya ini untuk jaga adik saya. Dan setelah itu ingat dan dikasihkan adik saya. Dan setelah itu roh jahat yang masuk tadi keluar, dan ini dia merasuki adik saya dan mengatakan bahwa roh ini berasal dari Tuhan dan disuruh untuk menjaga adik saya. Dan masalah bukan selesai tapi malah berlanjut. Bagaimana tidak? Setiap hari kami menangani adik saya yang kesurupan. Kami bingung, kami sekeluarga bingung. Bukannya selesai tapi malah ada roh jahat yang datang. Terus datang untuk melawan atau untuk adu kekuatan dengan batu atau roh yang ada di batu yang diberikan orang tua saya itu. Setelah itu lambat laun itu sudah berjalan beberapa hari, kami juga didatangi pendeta dan kami didatangi oleh majelis, tetapi kami menolak untuk didoakan waktu itu karena kami merasa bahwa masalah sepertinya sudah selesai, sepertinya sudah selesai dan baik-baik saja. Apa yang sudah terjadi dengan keluarga saya, adik saya kesurupan, adik saya katanya dia dibawa ke surga rohnya. Saat itu kami berkonsultasi dengan Pak Semi, dan kami menghubungi Pak Semi, dan saat itu kami bertemu dengan Pak Semi untuk berkonsultasi dan menceritakan apa yang sudah terjadi. Kemudian Pak Semi menganjurkan bahwa kami harus doa pelepasan karena kami sudah tersesat. Jalan kami tersesat. Karena apa? Karena kami menyadari bahwa kami tidak melakukan suatu kejahatan apapun. Padahal yang tanpa kami sadari ternyata roh jahat itu yang membutakan pikiran kami, menutup pikiran kami, bahkan pendeta, bahkan majelis datang untuk mendoakan kami tolak karena roh ini mengaku dari Tuhan. Kemudian Pak Semi menganjurkan untuk doa pelepasan. Waktu itu Januari 2020, saya melakukan doa pelepasan bersama keluarga, dilayani tim mendoa dan saya didoakan. Waktu itu tangan saya sakit, tangan saya gemetar, tangan saya seperti lemas, seperti kesemutan waktu itu, dan saya seperti mau muntah. Didoakan terus, tetapi saat itu saya masih merasa lemas tangan saya, dan roh ini belum keluar. Dan saat itu ada tim doa mengatakan kepada saya bahwa saya juga harus minta pertolongan pada Tuhan Yesus. Dan saat itu saya minta, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Kemudian roh itu keluar dari saya, dan saat itu Bu Elva mendapat hikmat untuk mengganti nama anak kami karena keluarga kami sudah terikat dari keturunan dari kakek buyut. Seperti itu, ada keturunan seperti itu, jadi diberi nama yang tadinya Arjuna, sekarang diberi nama Moses. Dan setelah itu Bu Elva tanya kepada saya, Daniel, apa kamu sudah benar-benar siap mengikut Tuhan? Saat itu saya mengatakan, saya siap mengikut Tuhan Yesus, apapun yang terjadi. Saat itu Bu Elva terus tanya sekali lagi, Daniel, apa kamu sudah siap? Saya katakan siap. Kalau kamu siap mengikut Tuhan, apa yang bukan dari Tuhan akan Tuhan muntahkan, akan Tuhan buang. Dan saat itu saya katakan bahwa saya siap mengikut Tuhan. Setelah selesai, saya juga memiliki cincin yang tadi saya tidak mau jadi mau, dan cincin itu dibakar. Itu untuk kekebalan,
dan lain sebagainya, karena saya punya usaha kamera dan saya sering bertemu dengan orang punya masalah seperti mengurusi kamera yang rusak, mengurusi kamera yang hilang, seperti itu. Dan kemudian lambat laun, hari berjalan hari, tiba-tiba betul apa yang Bu Elva katakan, bahwa saat itu usaha yang sudah saya rintis dari 2015 mengalami kebangkrutan. Bahkan saat itu rumah, motor, terjual semuanya. Bahkan saya masih punya hutang saat itu. Tetapi saya mau tegaskan di dalam hati saya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada saya. Pada saat itu, untuk memakan saja, kami harus menjual kardus. Kami harus menjual kardus untuk makan. Besok apa yang mau dimakan? Karena yang ada cuma nasi saat itu. Kami mengalami kesulitan keuangan yang luar biasa. Saat itu, hampir setiap hari mungkin menangis. Tetapi kami merasa bahagia bahwa kami dilepaskan dari tipu muslihat kuasa roh jahat. Saat itu kami juga ingat pada hari Minggu kami melakukan ibadah online. Kami belum sarapan saat itu. Saat itu yang ada cuma 1 telur untuk 1 hari. Apalagi ibadah itu kan memberikan persembahan. Saat itu kami cuma punya uang cuma berapa ribu saja saat itu. Dan saya mengatakan kepada istri saya bahwa ini harus untuk persembahan. Saat itu saya katakan, Tuhan, ini adalah uang kami, semua milik kami serahkan kepada Tuhan, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjaga kami, Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memelihara kami. Saat itu terus kemudian saya berikan itu untuk persembahan. Telur yang 1 mau digoreng tadi, baru dipecah, tiba-tiba malah jatuh saat itu. Gimana? Kita hanya punya 1 telur untuk 1 hari, jatuh. Akhirnya saya suruh ngambil istri saya, kemudian belum sampai digoreng, tiba-tiba dari luar ada yang mengetok pintu. Dan kami buka, ternyata itu tetangga saya. Luar biasa sekali. Tetangga saya itu datang membawa makanan. Kami mengalami mujizat saat itu. Luar biasa sekali Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan memelihara kami. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Saat itu kami mengalami mujizat yang luar biasa. Saat kami tidak punya apa-apa. Saat kami cuma punya 1 telur. Satu telur untuk 1 hari. Karena kami cuma punya nasi. Karena usaha saya yang bangkrut. Saat itu kami mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau beri kami sayur, beri melalui tetangga kami Tuhan, Engkau cukupkan. Dan kami mengalami mujizat yang luar biasa itu. Hingga sampai suatu ketika saya minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, beri saya hikmat supaya saya juga berwirausaha atau apa. Dan saat itu saya masih ingat bahwa saya memiliki uang 178.000, dan akhirnya Tuhan beri hikmat saya untuk saya menjual sembako. Dan akhirnya usaha kami berjalan sampai sekarang. Luar biasa sekali pertolongan Tuhan. Dari yang tadinya saya tidak punya apa-apa, dari yang bangkrut 1 telur untuk 1 hari, tetapi karena pertolongan Tuhan, karena hikmat yang daripada Tuhan, saya dicukupkan setiap hari, bisa beli untuk susu anak saya. Dan sedikit demi sedikit hutang kami bayar, sedikit demi sedikit. Karena Pak Semi berpesan kepada kami untuk melunasi semua hutang yang ada. Sampai saat ini kami mau katakan bahwa mungkin yang menonton video ini punya masalah yang begitu besar, punya persoalan atau kesulitan. Saya mau katakan bahwa Tuhan punya jalan keluar. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sedang menaikkan level kita. Tuhan sedang menaikkan level yang sedang menonton ini, yang punya masalah ini. Tuhan sedang menaikkan level kita, dan Tuhan pasti akan berikan jalan keluar kepada kita. Jangan sakit hati kepada Tuhan, jangan kecewa. Saya mau katakan bahwa kita harus punya prinsip, sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.